poin terkait dengan kemarin kan ada informasi bahwa ada anggota P3 yang kemudian mendukung paslon yang lain. Itu sebetulnya siapa dan sudah diberi sanksi belum sih? Pertama, di P3 baik dari ADART maupun peraturan organisasi tidak ada yang namanya nomenklatur organisasi bernama Pejuang P3. Yang ada dari struktur pusat namanya DPP P3, DPW P3 untuk provinsi, DPC P3 untuk kabupaten dan kota. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan P3 di luar struktur organisasi itu berarti adalah liar. Tidak ada dalam struktur organisasi P3. Maka kemudian mereka yang mengatasnamakan P3 itu adalah pilihan politik pribadi, oknum. Dan kemarin ada salah satu oknum yang kebetulan dia sebagai wakil ketua majelis pertimbangan itu sudah diambil langkah disiplin organisasi, yakni dengan melakukan pemberhentian dari struktur majelis pertimbangan dan sekaligus dicabut keanggotaannya. Dan terhadap nama-nama yang ada dalam rilis yang beredar, sebagian besar sudah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak terlibat dan tidak tahu menahu. Salah satunya Bapak Emron Pangkapi yang dicatut namanya di situ, beliau hari ini hadir di acara sore hari ini. Dan kemarin juga ada nama Bu Siti Nurmilah, anggota Mahkamah Partai, juga mengklarifikasi beliau tidak tahu menahu terkait dengan hal tersebut. Yang kedua, terhadap calon legislatif yang kemarin mengatasnamakan dirinya calon anggota DPRD dari P3 terlibat dalam kegiatan itu, kalau mereka nanti terpilih tidak akan diajukan pelantikan, bahkan akan di PAW terlebih dahulu sebelum dilakukan pelantikan. Jadi ini menunjukkan keseriusan P3 menegakkan disiplin organisasi, mengamankan keputusan partai yang mengusung pasangan Ganjar dan Mahfud. Kita berkomitmen untuk bisa menang satu putaran. Kalau bicara soal soliditas antara empat partai yang mendukung Ganjar dan Mahfud sampai dengan saat ini bisa dipastikan solid ya Mas? Semua secara organisasi solid. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh capres kita, Bapak Ganjar, bahwa dalam pemilu itu ada yang namanya split ticket voting. Tidak bisa 100% partai kadernya, karena namanya kader partai itu kan lentur. Sehingga dia misalkan mengumpulkan banyak orang, bikin baju yang semuanya hari ini siapapun bisa membuat baju yang serupa dengan P3, meskipun yang tercatat aktif hanya 2 orang, tetapi dilibatkan 100 orang misalkan hari ini siapapun bisa. Tetapi kami pastikan bahwa P3 tegak lurus terhadap keputusan Rapimnas yang mengusung Ganjar dan Pak Mahfud. Terhadap kader-kader yang balelo, oknum-oknum tersebut sudah diambil keputusan sanksi indisipliner. Dan kemarin untuk memastikan dukungan terhadap Ganjar Mahfud, DPP P3 menggelar rapat koordinasi secara virtual dihadiri oleh 38 DPW di seluruh Indonesia dan 514 DPC seluruh Indonesia. Semua solid, kompak, memenangkan Partai Persatuan Pembangunan dan memenangkan Ganjar Mahfud satu putaran. Mas, satu lagi Mas, ini kan tadi dibilang ada oknum, ada nama yang dicatut, kemudian nama P3 juga dicatut. Selain sanksi dari sisi organisasi, akan dibawa ke ranah hukum juga? Kami sedang mengkaji dari aspek peraturan perundang-undangan, terutama pertama dari ketentuan Undang-Undang Pemilu. Apakah diperbolehkan nama P3, kalau DPP P3 memang resmi punya kami. Nah, kalau pejuang P3 ataupun nomenklatur yang lain itu apakah masuk terhadap pencaplokan identitas kepemiluan. Itu sedang kami kaji di Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum P3, sedang kami lakukan kajian secara serius apabila ada celah untuk dilakukan tindak pidana ataupun yang lainnya secara sanksi sesuai perundang-undangan, tentu tidak ragu kami lakukan. Namun hari ini kami masih lakukan kajian secara mendalam.